ininya enggak ada linknya Pak? Oh, bisa. Enggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Khairul Ummi yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Khairul Ummi, saudara-saudari dan adik-adik yang saya sayangi. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi hidayah dan inayah oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap Rabu malam Kamis. Pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan 3 minggu yang lalu, masih terkait dengan soal ibadah, yaitu dalam hal ini thaharah wudu. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam urusan ibadah mahdhah, syarat supaya ibadah itu sah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Yang pertama yaitu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mengikuti tuntunan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita masih akan berbicara tentang seputar wudu. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana tata cara wudu yang dituntunkan oleh Rasulullah, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan wudu sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pada malam ini kita akan membicarakan 2 hal. Yang pertama yaitu hal-hal yang mewajibkan wudu, sedangkan yang kedua adalah hal-hal yang disunnahkan untuk berwudu. Nah, hal-hal yang mewajibkan wudu, yang pertama itu adalah ketika kita hendak sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, bahkan juga untuk sholat jenazah. Kalau wudu kita batal, maka ketika kita akan sholat kita wajib untuk berwudu. Sebagaimana tuntunan di dalam Quran surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak sholat, fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah
kepala kalian, wa arjulakum dan basuhlah kakimu ilal ka'bain hingga dua mata kaki. Jadi di sini poinnya idza qumtum. Qumtum ini adalah fi'il madhi. Pada dasarnya fi'il madhi itu menunjukkan makna lampau. Tapi ketika fi'il madhi itu dia dahului dengan kata idza, maka maknanya menjadi masa yang akan segera datang. Sehingga idza qumtum ila shalah itu bukan berarti apabila kamu sudah berdiri melaksanakan sholat, tapi maknanya apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Jadi apabila kalian sudah berhadas dan hendak melaksanakan sholat, maka hendaknya berwudu. Nah, itu. Kemudian di dalam hadis Nabi juga an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa apabila dia sudah hadas hatta yatawaddoah hingga dia berwudu. Jadi kalau orang sudah berhadas, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, tentang kewajiban berwudu bagi orang yang hadas ketika hendak sholat ini sudah kita pahami bersama. Kemudian yang kedua, yaitu ketika hendak tawaf di Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Jadi tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaf itu ada tawaf wajib yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan umroh dan haji, ya, itu tawaf wajib. Kemudian ada juga tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dapat dilaksanakan setiap saat. Jadi kalau orang datang ke Masjidil Haram, kalau belum iqamat, maka sunnahnya itu adalah tawaf. Jadi tahiyatul masjidnya itu berupa tawaf. Nah, dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tawafu sholatun. Tawaf itu adalah sholat. Fa'aqillu fihil kalam. Maka jangan banyak berbicara ketika tawaf. Jadi tawaf itu ibadah seperti sholat. Cuman kalau sholat menghadap Ka'bah, di sini kalau tawaf mengelilingi Ka'bah. Cuman di situ ada rukhsah, ya, kebolehan yang tidak boleh dilakukan ketika sholat, yaitu boleh berbicara ketika sedang tawaf. Tapi dalam hadis ini jangan banyak berbicara. Jadi berbicara boleh, tapi jangan banyak berbicara. Jadi lebih baik tawaf itu diisi dengan doa dan sambil zikir. Ya, gitu. Kemudian an Ibnu Abbas juga rafa'ahu yang dia marfu'kan kepada Nabi, qala Rasulullah bersabda, innat tawafa bil baiti mislu sholati. Sesungguhnya tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Illa annakum tatakallamun, tetapi ketika tawaf itu kalian boleh berbicara. Kalau sholat tidak boleh berbicara. Kalau berbicara saat sholat, maka sholatnya batal. Nah, kalau ada orang berbicara saat sholat, tidak boleh juga dihentikan. Hei, jangan berbicara. Nanti malah
batal semua. Gitu. Tapi kalau tawaf itu boleh berbicara. Tapi kata Nabi, faman takallama, barang siapa yang berbicara pada saat tawaf, fala yatakallam illa bi khairin, maka janganlah dia berbicara kecuali hal-hal yang baik. Jadi saat tawaf boleh berbicara yang baik, tapi kalau sholat berbicara yang baik pun tidak boleh. Nah, yang menyamakan tawaf dengan sholat itu yaitu tentang syaratnya, yaitu sama-sama harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Makanya ketika tawaf itu kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, cuman kalau sholat itu kan nggak boleh ada jeda ya. Tapi kalau tawaf itu boleh ada jeda gitu. Jadi biasanya kalau pada saat tawaf tiba-tiba iqamat maka berhenti. Nah, berhenti kemudian cari soft. Setelah selesai sholat kembali ke tempat di mana tadi berhenti, kemudian melanjutkan tawafnya. Tapi tidak melanjutkan dari awal. Jadi melanjutkan yang belum selesai. Nah, gitu. Nah, lagi. Sebentar, lompat ya. Ada, maaf ya. Sebenarnya ada lagi sebenarnya yang mewajibkan wudu yang ketiga, tapi yang diperselisihkan oleh ulama itu adalah menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nah, kenapa? Karena ada hadis Nabi menyatakan tidak boleh menyentuh mushaf illa thahirun, kecuali dalam keadaan suci. Menyentuh mushaf Al-Quran. Tapi ini adalah masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Menurut jumhur ulama, jadi kalau kita ingin menyentuh mushaf Al-Quran, maka hendaknya kita berwudu. Nah, tapi di dalam kitab Fiqhus Sunnah, Said Sabiq menyatakan bahwa kata tohir, bersuci itu adalah lafal yang memiliki banyak arti. Suci itu bisa bermakna suci akidahnya, berarti dia itu mukmin. Yang kedua, suci bisa juga bermakna suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang ketiga, suci dari najis. Jadi tidak boleh menyentuh Quran illa thahirun, kecuali orang yang suci itu. Oleh jumhur ulama dipahami bahwa kita kalau ingin menyentuh mushaf Al-Quran itu harus punya wudu yang mushaf. Tapi kalau tafsir di mana penjelasannya itu lebih banyak dari ayatnya, maka tidak ada keharusan untuk berwudu. Nah, tapi Ibnu Abbas dan beberapa ulama menyatakan bahwa menyentuh mushaf itu tidak harus berwudu. Yang penting dia itu adalah seorang mukmin, karena memahami thahir itu dalam arti orang yang beriman. Nah, gitu. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka lebih baik kalau kita ingin menyentuh mushaf Al-Quran itu atau membawanya itu dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi Bapak Ibu, hal-hal yang mewajibkan wudu itu ada 3, yaitu ketika hendak sholat dan ketika hendak tawaf. Nah, yang ketiga yang diperselisihkan tapi lebih baik kita lakukan itu adalah ketika menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, itu lebih baik kita punya wudu.
Nah, bagian yang kedua yaitu hal-hal yang disunnahkan ketika kita hendak berwudu. Jadi tidak wajib tapi disunnahkan. Yang pertama ketika hendak berzikir kepada Allah. Dalam Musnad Ahmad Anil Muhajir Ibnu Qunfud, dari sahabat Muhajir bin Qunfud, annahu sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Sahabat Muhajir mengucapkan salam kepada Rasulullah yang sedang berwudu. Jadi ketika Nabi berwudu ada mengucapkan salam. Falam yarudda alaihi. Nah, saat itu Nabi tidak menjawab salam itu. Kalau kan salam itu wajib, tapi ketika Nabi sedang wudu, Nabi tidak menjawab. Hatta tawaddu'ah, sampai Nabi itu selesai berwudu. Faradda alaihi. Lalu setelah selesai berwudu, kemudian Nabi menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda, innahu lam yamna'ni an arudda alaika. Kata Nabi, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu ketika tadi saya berwudu. Jadi saat berwudu sebenarnya boleh menjawab salam, tapi Nabi tidak melakukan. Padahal kata Nabi tidak ada yang menghalangi untuk menjawab salam itu. Illa anni karahtu an azkurallaha illa ala taharatin. Kecuali saya itu tidak suka untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah itu. Nah, menjawab salam itu kan bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi itu nggak suka katanya berzikir dalam keadaan tidak bersuci, walaupun sebenarnya tidak ada halangan. Nah, jadi berzikir dalam keadaan hadas itu boleh, tetapi lebih baik kalau itu dilakukan dalam keadaan suci. Nah, dan sebaik-baik zikir itu adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, walaupun tidak pegang mushaf, kita hafalan, maka lebih baik itu dilakukan dalam keadaan berwudu, karena itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wudu yang disunnahkan yang pertama itu adalah ketika kita hendak berzikir, terlebih lagi kalau kita ingin membaca Al-Quran. Nah, yang kedua adalah ketika hendak tidur. Nah, jadi ketika hendak tidur pun itu sunnahnya itu dalam keadaan berwudu. Dalam Sahih Al-Bukhari ini Anil Barra ibnu Azib, dari sahabat Barra bin Azib, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita mabda'aka, apabila kalian mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-sholati, maka berwuduklah seperti wuduk hendak sholat. Nah, ini. Jadi ketika hendak tidur, nah tuntunan Nabi agar kita berwuduk seperti ketika hendak sholat. Tsumma taji ala syikkikal aiman, kemudian tidurlah dengan cara berbaring di bagian kanan. Jadi tidurnya Nabi itu tidak telentang gitu, tapi miring gitu ya. Miring menghadap Ka'bah gitu. Seperti ketika akan dikubur.
Jadi itu. Jadi tidurnya itu sudah seperti apa? Akan mati. Kan ketika kita mati nanti dibaringkan, dihadapkan ke Ka'bah. Nah, jadi berwudu kemudian menghadap ke Ka'bah dengan miring. Tsumma qul, kemudian bacalah kata Nabi. Nah, ini doa ketika mau tidur di samping doa yang sudah biasa itu ya. Bukan hanya bismikallahumma ahya wa amut, tapi ini ada doa yang panjang. Allahumma aslamtu wajhi. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku ilaika kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan saya serahkan segala urusanku kepadamu. Nah, jadi ketika mau tidur sudah segala urusan dipasrahkan kepada Allah. Wa alja'tu zuhri ilaika, dan saya sandarkan punggungku kepadamu. Raubatan dengan penuh harap, wa rohbatan ilaika, dan juga dengan rasa khawatir. Jadi kita kepada Allah itu raubatan karena berharap terhadap rahmat Allah, juga waraubatan dan takut kepada siksa Allah. Nah, jadi kita itu kan itu namanya ar-raja wal khauf ya. Penuh harap dengan rahmat Allah, tapi juga ada takut terhadap murka Allah. La malja, tidak ada tempat bersandar, wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan minka darimu, illa ilaika, kecuali bersandar dan lari kepadamu ya Allah. Allahumma amantu ya Allahumma ya Allah, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa binabiyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Nah, ini Bapak Ibu, nanti bisa kita praktekkan ya. Doa tidur ini doa yang penuh dengan permohonan dan juga kepasrahan kepada Allah. Nah, kalau tidur dengan cara berwudu kata Nabi ya. Jika kata Nabi kalau tidur dengan cara berwudu kemudian miring menghadap ke Ka'bah serta doa, doa yang tadi kata Nabi, fa immutta min lailatika, jika engkau mati pada malam kamu tidur itu, kalau matinya dalam keadaan seperti itu kata Nabi, fa anta 'alal fitrah, maka kamu mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan mukmin. Waj'alhunna akhira ma takallama bihi, dan jadikanlah doa-doa itu sebagai akhir dari apa yang kau ucapkan ketika mau tidur. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu mudah mengajarkan tidur itu seperti kita akan mati. Jadi siap untuk mati. Nah, itu. Dan nanti juga kalau mau meninggal hendaknya dalam keadaan berwudu gitu ya. Nah, siap-siap gitu. Berwudu kemudian berbaring menghadap kiblat dan doa ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, hal-hal yang disunahkan untuk berwudu itu adalah bagi orang yang junub. Orang junub itu yaitu orang yang habis melakukan hubungan suami istri atau keluar air mani walaupun tidak berhubungan suami istri. Nah, ketika hendak makan, jadi orang jenabat kalau hendak makan atau minum atau hendak jima lagi, jadi mau mengulangi jimanya, maka tuntunan Rasulullah itu adalah dilakukan
dengan cara berwudu. Karena dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Aisyah, Aisyah qalat, kana Rasulullah idza kana junuban. Seringkali Rasulullah itu apabila junub. Nah ini Bapak Ibu, jadi kata kana kemudian nanti bertemu dengan fiil, ya, maka itu bermakna sering. Jadi karena Rasulullah itu berarti Rasulullah itu sering melakukan. Jadi Rasulullah itu sering kali ketika dia dalam keadaan junub dan hendak makan ataupun minum atau hendak tidur, maka Rasulullah itu wudu'ahu lis-shalah, berwudu seperti wudunya ketika hendak sholat. Nah, jadi mau makan saja, mau minum saja, kalau masih jenabat maka disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Atau sudah jenabat ingin mengulangi lagi, nah, mau berhubungan lagi, maka disunnahkan juga untuk berwudu. Tidak mandi tapi berwudu. Nah, karena berwudu itu juga bisa mengembalikan kesegaran, ya, menambah stamina. Nah, itu ya, bapak-bapak begitu ya. Jadi jadi kalau mau tanduk, mau tanduk ini kan apa? Wudu rumiyin. Jadi banyak berwudu ya. Nah ini kata Nabi nih, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maksudnya melakukan hubungan suami istri, summa arada ayyauda, kemudian dia hendak mengulangi kembali, fal yatawadda, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi melakukan hubungan suami istri itu diawali dalam keadaan diri itu suci dari hadas. Karena setelah melakukan kan batal, maka mau melakukannya lagi maka berwudu kembali. Nah, itu. Nah, yang keempat adalah ketika hendak mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, jadi mau mandi wajib atau mandi sunnah itu diawali dengan cara berwudu. Nah, kan nanti ketika kita bahas mandi juga. Jadi dalam hadis Muslim, an Aisyah qalat, kana Rasulullah idza utasala minal janabati yabda. Seringkali Rasulullah ketika hendak mandi dari mandi jenabat, yabda, beliau memulai fayawsilu yadayhi, dia membasuh kedua tangannya, summa yufrihu biyaminihi ala shimalihi, kemudian menuangkan dengan tangan ke tangan kirinya, fayawsilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya, summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian wudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Summa ya'khudul ma'a, kemudian mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, kemudian ambil air, kemudian jari-jarinya dimasukkan ke sela-sela rambut. Itu. Jadi ketika hendak mandi wajib, mandi karena menghilangkan hadas besar, atau mandi untuk sholat Jumat, atau mandi untuk hari raya misalnya, maka kita disunahkan dengan berwudu terlebih dahulu. Nah, yang kelima,
Yang kelima itu adalah ada namanya memperbaharui wudu setiap akan sholat. Nah, itu. Jadi ketika kita hendak sholat, kemudian mau sholat lagi itu kalau wudunya belum batal, maka disunnahkan untuk berwudu lagi. Nah, jadi tapi tidak wajib nih. Kalau batal wajib, tapi kalau belum batal, habis sholat maghrib nanti mau sholat isya itu disunnahkan untuk berwudu kembali. Kenapa? Katanya ini, kata Amr bin Amir, kana Rasulullah yatawaddau inda kulli sholatin. Rasulullah itu seringkali berwudu setiap sholat. Qultu fa antum kaifa kuntum tasnaun? Nah, ada yang bertanya, bagaimana yang kalian lakukan, para sahabat lakukan? Qala kunna nusalli sholawati biwudu'in wahidin. Kalau kami seringnya ya melakukan banyak sholat dengan satu kali wudu. Jadi Nabi wudu setiap sholat, tapi sahabat ya dengan satu wudu untuk beberapa sholat. Jadi kalau mau berwudu kembali setiap sholat, maka itu adalah sesuatu yang baik. Jadi sering ke kamar sering wudu walaupun belum batal. Namanya istilahnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli sholatin biwudu'in." Ya. Seandainya saya tidak khawatir mempersulit umatku, kata Nabi, niscaya saya perintahkan mereka setiap sholat itu dengan satu wudu. Cuman Nabi khawatir itu menyulitkan. Seandainya tidak khawatir menyulitkan, kata Nabi, setiap mau sholat maka berwudu. Dan au ma'akul li wudu'in bisiwakin. Juga setiap wudu itu disertai dengan gosok gigi. Kalau bukan tidak menyulitkan. Kemudian kata Nabi, wala akhartu isya'a ila thuluthil lail, dan akan saya akhirkan sholat isya itu pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi seandainya tidak menyulitkan, kata Nabi, Nabi itu akan mengakhirkan waktu isya itu hingga sepertiga malam. Jadi memang ya sholat isya yang paling bagus itu dilakukan di sepertiga malam. Makanya Nabi seringkali itu sholatnya sampai akhir, sahabat menunggu sambil tidur duduk, kan kemarin sudah saya sampaikan itu. Jadi menunggu sholat isyanya Nabi itu sampai ketiduran sahabat itu. Nah, tapi ketidurannya sambil duduk, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Nah itu. Nah, tapi kalau kita sholat isyanya nanti adzannya baru jam 2 itu nanti orang udah pada tidur. Nah, jadi sholat pada dasarnya lebih baik di awal waktu, Pak. Tapi untuk isya, khusus isya itu lebih baik itu dilakukan di akhir waktu. Cuman khawatir nanti malah tidur, malah nggak bangun. Nah itu yang repot. Nah. Memperbaharui wudu setiap akan sholat. Bagi yang berkenan nih kayaknya. Nah ini lagi yang berwudu setiap batal wudu. Nah, jadi sebenarnya sunnahnya seseorang itu selalu punya wudu. Begitu batal langsung wudu. Berarti apa? Nah, ini yang terakhir ini. Saya taruh terakhir, berarti dalam keadaan apapun
kita itu sunnahnya berwudu. Nah, ini dari sahabat Abu Buraidah berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu subuh Rasulullah itu fada'a Bilalan, memanggil Bilal. Jadi pagi-pagi Rasulullah memanggil Bilal, kemudian Nabi berkata, "Ya Bilal, bima sabaktani ilal jannati." Bilal, kata Nabi. Jadi ceritanya Bapak Ibu, pagi-pagi Nabi memanggil Bilal. Nah, pada malamnya Nabi itu bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi mendapati Bilal itu masuk surga di depan Nabi. Kata Nabi, "Bilal, apa sih yang kamu lakukan hingga kamu mendahului saya masuk surga?" Dalam mimpi Nabi itu. Jadi, bima sabaktani ilal jannati. Kata Nabi, "Ma dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khosyataka amami." Saya setiap kali masuk surga, dalam mimpi Nabi itu, saya mendapati bunyi sandalmu itu di hadapanku. Jadi Bilal itu dalam mimpi Nabi itu berjalan di depan Nabi, kedengaran suara sandal Bilal. Nah, jadi dakhaltu al-barihatal jannata. Nah, tadi malam saya masuk ke surga, maksudnya mimpi ya. Jadi, mimpi masuk surga dan mendapati Bilal di depan Nabi. Jadi fasami'tu khosyataka amami. Nah, fa'ataitu ala qasrin murabba'in musyarrafin, kata Nabi, min zahabin. Lalu saya mendatangi istana persegi 4 yang mulia yang terbuat dari emas. Jadi fakultu, saya tanya, liman hadzal qasru? Istana ini milik siapa? Istana megah terbuat dari emas. Nabi tanya, ini punya siapa ini? Faqalu li rajulin minal Arab. Nah, penghuni surga menjawab, ini milik seorang laki-laki dari orang Arab. Fakultu an Arabi, kata Nabi, saya ini orang Arab. Liman hadzal qasru, kata Nabi, istana megah ini punya siapa? Qalu li rajulin min Quraisyin, kata mereka, ini adalah milik seorang laki-laki dari orang Quraisy. Tapi kata Nabi, anak Quraisyun, saya ini orang Quraisy. Liman hadzal qasru, istana ini punya siapa? Faqalu, penghuni surga menjawab, li rajulin min ummati Muhammad, ini adalah milik seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad. Qultu, kata Nabi, ana Muhammad, saya ini Muhammad. Liman hadzal qasru, istana ini punya siapa? Lalu qalu, mereka menjawab, li Umar bin Khattab, ini adalah istana untuk Umar bin Khattab. Nah, jadi dari hadis ini yang sudah dijamin masuk surga itu adalah pertama Bilal, ya. Yang kedua di sini Umar bin Khattab yang mendapatkan istana megah yang terbuat dari emas. Nah, tapi yang pertanyaan Nabi tadi kan, apa sih amalanmu hingga kamu masuk surga di depanku? Nah, kata Nabi. Faqala Bilal, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma adzantu qattu illa shallaitu rak'ataini. Saya tidaklah azan kecuali saya sholat 2 rakaat setelahnya. Nah, ini. Jadi setiap azan maka pertanyaannya ini. Jadi setiap azan maka dia sholat 2 rakaat setelah azan, ya, sholat qobliyah gitu ya. Jadi Bilal itu rutin sholat qobliyah. Wa ma asabani hadatsun qattu illa tawaddatu indaha. Nah ini, dan saya tidaklah terjadi hadas
illa tawaddut indah, kecuali saya wudu langsung. Nah, jadi setiap saya adzan langsung saya sholat 2 rakaat, dan setiap batal maka saya selalu wudu. Nah, ini sebenarnya yang selalu wudu ini siapa ini? Bilal, tapi kan disetujui oleh Nabi. Nah, ini namanya sunnah takririyah gitu. Jadi yang namanya sunnah takririyah itu adalah apa yang dikerjakan oleh sahabat Nabi, yang diketahui oleh Nabi dan disetujui oleh Nabi, itu juga namanya sunnah Nabi. Itu namanya sunnah takririyah gitu. Jadi sunnah itu kan Bu, ada ucapan Rasul, ada perbuatan Rasul. Nah, yang ketiga itu adalah apa yang diucapkan ataupun dilakukan oleh sahabat Nabi, yang diketahui oleh Nabi dan dibiarkan oleh Nabi, itu tandanya Nabi menyetujui. Nah, di sini jadi intinya apa? Setiap batal maka wudu kembali. Tapi bukan bahkan sebelum batal pun Nabi juga berwudu. Misalnya ketika mau sholat kembali. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau setiap jenabat Nabi tidak langsung mandi. Tapi kalau jenabat dan mau melakukan makan dan minum, Nabi berwudu. Mau tidur juga berwudu. Makanya pas malam hari, misalnya pas bulan puasa, malam harinya jenabat, itu tidak ada keharusan kita untuk mandi di malam hari. Tapi Nabi mandinya itu ya ketika mau sholat subuh gitu. Tapi sebelum sebelum tidur Nabi itu selalu berwudu. Jadi Nabi lebih senantiasa menjaga wudu, ya. Tapi tidak setiap jenabat langsung mandi, ya. Mandinya ketika mau sholat. Tapi wudu itu dilakukan oleh Nabi bahkan ketika belum sholat. Nah. Jadi begitulah Bapak Ibu, ada amalan yang mewajibkan wudu, tapi ada juga amalan yang disunnahkan untuk berwudu. Makanya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan orang yang senantiasa suci. Nah, termasuk yaitu orang yang senantiasa menjaga wudu. Namanya dawamul wudu, itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, monggo, terkait apa yang saya sampaikan tadi, atau mungkin ada hal lain mungkin. Nah, monggo Bapak. Pungki. Okay. Cukup ini tidak dibasuh atau tayammum. Ini tentang wudu. Lalu tentang tadi sunnah wudu. Okay. Tentang air suci. Itu aja dulu. Baik, terima kasih. Jadi pertama ini terkait dengan sebenarnya tata cara wudhu. Nah,
Baik. Untuk anggota wudu, okay. Jadi anggota wudu yang wajib dibasuh ketika wudu itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Gitu. Nah, apakah cat itu bisa menghalangi? Dilihat Bapak Ibu, kalau sampai menutupi pori-pori, itu berarti dapat menghalangi sampainya air. Oleh karena itu harus dibersihkan pakai minyak tanah misalnya gitu. Tapi kalau ada kayak apa? Misalnya ada bolpen gitu ya, itu kan tidak sampai kalau tidak sampai menutupi pori-pori itu tidak apa-apa. Makanya termasuk misalnya juga tidak boleh, kan ada kalau kuku itu Pak, kitek. Ada kitek yang seperti cat ya, yang sampai menutupi pori-porinya, maka itu harus dihilangkan. Tapi kalau seperti kayak kitek muslim kan itu, pacar muslim gitu ya. Pacar muslim kemudian ya warnanya tersisa tapi bendanya sudah hilang, maka itu tidak apa-apa, Pak. Jadi kalau yang tersisa itu cuman warna, tidak sampai menghalangi. Termasuk juga kosmetik juga, ada kosmetik yang tebal yang waterproof itu. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu ketika mau berwudu. Nah, baik. Kemudian untuk tangan Bapak ya. Tangan itu misalnya kan ada luka. Kan ada yang bisa di tangan, bisa di kaki. Kalau misalnya tidak berbahaya disiram, ya disiram. Kalau berbahaya itu cukup diusap gitu loh Pak. Jadi bagian yang yang diperban itu diusap gitu Pak. Yang lainnya dibasuh gitu. Jadi yang sampai tayamum itu misalnya kalau karena demam ya, yang memang tidak boleh sama sekali kena air. Tapi kalau hanya bagian anggota, maka nanti diusap gitu Pak. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, sudah masuk waktu Isya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada hal-hal lain mungkin bisa kita diskusikan lagi di pertemuan yang berikutnya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.